Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Lila Faiza. Kali ini aku mau ajak teman-teman belajar tentang dasar-dasar menjahit. Seperti halnya yang mau aku bahas hari ini adalah belajar tanda pada pola ya. Oke, untuk teman-teman boleh siapkan seperti alat tulis, buku, atau pensil atau ballpoint ya, atau alat tulis yang bisa kita gunakan untuk mengingat ya. Oke, kenapa aku bilang kita harus siapkan alat tulis? Tujuannya biar sewaktu-waktu kita butuhkan atau kita perlu mereview ulang kembali materi ini, kita bisa lihat ke catatan ya. Oke, sebelum ke pembahasannya seperti biasa, untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan tekan like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share ilmu pengetahuan yang aku miliki seputar dunia jahit menjahit, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat baik untuk aku ke depan maupun untuk kita semua. Amin. Dan semoga ilmu ini dapat menginspirasi untuk kita ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Ini kita mau bahas tanda pada pola ya teman-teman. Dan ini udah aku siapkan materinya. Mungkin kebanyakan udah pada yang ngerti, tapi ini aku bahas dasarnya dulu ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu kita mau bikin pola, kita tuh ada gambaran atau tanda pada pola. Itu artinya apa gitu ya. Nah, ini aku udah buat materinya. Ini di sini ada tanda pada pola. Yang penting-penting dulu ya, 1 sampai 10. Kemudian ini nanti kita bahas artinya. Nah, untuk yang pertama, ini garis lurus yang ada panah kanan kiri, ini namanya arah lungsin bahan. Arah lungsin bahan ya. Oke, nanti ini dari gambar ini, nanti kalau misalkan nggak paham, nanti kita lihat di gambar aja ya, maksudnya di gambar pada penampatannya polanya ya, jadi bisa mudah dimengerti. Kemudian yang kedua itu namanya lipatan bahan. Ini tanda lipatan bahan. Oke, ini namanya lipatan bahan. Kemudian yang garis lurus ini namanya tempat yang digunting. Yang nomor 3, tempat yang digunting atau yang dipotong ya. Mohon maaf tulisannya agak jelek ya teman-teman. Yang penting kalian paham. Oke, yang keempat ini gambar putus-putus. Artinya tanda setikan mesin atau tanda jahitan ya teman-teman. Tanda Oke. Yang kelima. Kelima ini tanda urutan menyambung ya teman-teman. Oke, untuk yang nomor 5 ini tanda urutan menyambung. Misalkan di kerung lengan sama bagian lengan gitu ya. Nanti aku jelasin. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6, tanda arah menjahit agar jahitan tidak tertarik. Jadi yang keenam ini tanda arah menjahit agar jahitannya tuh tidak tertarik ya teman-teman. Yang
Ketujuh, gambar lingkaran ini boleh besar atau kecil, itu untuk tanda peletakan saku. Tanda letak saku ya. Kemudian yang 8, garis 2, yaitu tanda untuk dipanjangkan atau dipendekkan ya. Tanda untuk dipanjangkan atau dipendekkan sesuai pola ya teman-teman. Jadi garis 2 ini tanda untuk dipanjangkan atau dipendekkan sesuai pola. Kemudian ada huruf atau A, itu namanya untuk urutan pola. Ini ya, sini ya. Untuk urutan pola. Huruf atau abjad itu untuk urutan pola. Nah, yang terakhir ini gambar apa? Yang tahu segitiga ini namanya kupnat. Kupnat atau tanda untuk membuat sekengan ya. Sekengan atau lipat pantas. Oke, aku ulang ya dari awal. Garis yang pertama lurus yang ada segitiganya ini arah lungsin bahan. Yang kedua, lipatan bahan. Yang ketiga, tempat yang digunting. Garis lurus ini tempat yang digunting. Yang keempat, tanda setikan mesin. Yang kelima, tanda urutan menyambung. Yang keenam, tanda arah menjahit agar jahitan tidak tertarik. Yang ketujuh, gambar lingkaran ini yaitu untuk tanda letak saku. Yang kedelapan, tanda untuk dipanjangkan atau dipendekkan sesuai pola. Garis lurus kayak gini, tanda untuk dipanjangkan atau dipendekkan sesuai pola. Huruf atau abjad yaitu untuk urutan pola ya teman-teman. Terus gambar segitiga kayak gini yaitu untuk kupnat atau sekengan, atau bisa disebut lipat pantas. Oke, nah ini dia aku udah gambarin. Kelihatan teman-teman untuk jelasnya seperti ini. Jadi aku bahas ulang ya. Ini namanya arah ini yang pertama, tanda arah lungsin bahan. Jadi ini arah serat bahannya ya. Pastikan arah serat bahannya harus sesuai ketika kita membuat pola di kain atau di jahitan nanti ya. Kemudian yang 2, arah lipatan bahan. Yang nomor 2 ini arah lipatan bahan. Biasanya kan kalau kita jahit ada arah lipatan bahannya ya. Nah, ini untuk arah lipatan bahan. Dan yang ketiga ini yang dipotong. Garis-garis yang di pinggir-pinggir ini tempat yang dipotong atau yang digunting, pola yang digunting ya. Kemudian yang keempat, gambar yang putus-putus ini tanda untuk setikan mesin atau untuk yang dijahit, bagian yang dijahit. Jadi yang keempat yang gambar putus-putus yaitu untuk setikan yang dijahit. Yang kelima, tanda sambungan, yaitu misalkan untuk menyambungkan area badan maupun ke lengan gitu ya. Udah dimengerti? Keenam itu tanda arah menjahit, biar jahitannya itu nggak kecepit atau tidak tertarik ya. Oke, lanjut yang ke-7. Ini tanda untuk peletakan saku, bisa di sini maupun di bawah. Biasanya ada yang sakunya di atas maupun di bawah ya teman-teman, sesuai selera. Yang ke-8 ini garis lurus 2 ini yaitu arah yang dipanjangkan atau dipendekkan, boleh di bawah pola atau di atasnya pola, sesuai pola ya teman-teman yang kita buat. Ke-9, huruf abjad A, ini urutan pola. Yang ke-10, gambar segitiga ini yaitu untuk kupnat. Nah, ini penjelasan dari tanda-tanda pola yang kita bahas tadi ya teman-teman.
Oke, aku ulang sekali lagi untuk penjelasan gambar tanda-tanda pola ini ya teman-teman. Yang pertama, ini arah lungsin bahan. Jadi kita pastikan dulu arah lungsin bahannya, serat kainnya itu udah sesuai belum. Pastikan arah seratnya itu benar ketika kita mau membuat pola atau membuat jahitan. Ketika kita potong tuh nanti seratnya udah benar ya, nggak kebalik. Kedua, ini tanda lipatan bahan. Dimana artinya lipatan bahan itu biasanya kalau misalkan ini bagian pola belakang pasti ada lipatannya, jadi nggak kepotong ya, misalkan seperti itu. Yang ketiga, tempat yang dipotong atau tanda yang dipotong atau garis yang pinggir-pinggir ini yaitu tempat yang dipotong. Kemudian yang keempat, gambar setikan putus-putus, ini tandanya tanda setikan mesin atau yang dijahit. Ini tempat yang dijahit ya teman-teman. Yang kelima, ini tanda untuk menyambung, yaitu antara badan maupun dengan lengan ataupun dengan sambungan lainnya. Ini untuk tanda sambungan. Kemudian yang keenam, tanda arah jahitan agar tidak nyelitut atau bisa disebut agar jahitannya itu nggak tertarik ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, ini tanda peletakan saku, boleh di atas maupun di bawah sesuai selera. Kemudian yang ke-8, garis 2 ini tanda dipanjangkan atau dipendekkan, yaitu misalkan kita mau buat pola bajunya agak panjang ya boleh diturunkan, kalau misalkan mau kita buatnya agak pendekkan ya tinggal dipendekkan polanya. Kemudian yang ke-9, huruf A ini yaitu urutan pola, kita boleh menandainya dengan huruf abjad apa saja atau angka untuk urutan polanya ya teman-teman. Dan yang ke-10 ini ya, gambar ini yaitu disebut kupnat atau lipat pantas atau disebut sekengan. Nah, itu dia gambar tanda-tanda pola beserta artinya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat baik untuk aku ke depan maupun untuk kita semua. Thank you for watching, see you next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.